A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ilal alal khairi ibtiga wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat yang berbahagia kali ini kita dapat melaksanakan rutinitas Kamajum atau kajian malam Jumat yang memang telah dilakukan secara rutin ketika atau setiap malam-malam Jumat sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama-sama, belajar bersama-sama mengenai akad murabahah dan juga akad muzaraah dalam sistem fikih muamalah Islam. Untuk yang pertama yaitu akad murabahah terlebih dahulu. Jadi akad murabahah adalah akad perjanjian jual beli dalam syariat Islam yang melibatkan bank serta nasabahnya. Nah, dalam bentuk transaksinya atau bentuk jual belinya, jadi si nasabah yang belum punya uang tetapi ingin membeli suatu barang bisa membeli melalui bank, dan banknya ini yang membeli barangnya kepada toko barang tersebut. Nah, dalam akad murabahah ini juga harus ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Mengenai harga, keuntungan, dan juga waktu untuk si nasabah membayar kepada bank ini. Nah, untuk akad murabahah sama riba itu dari bedanya apa sih? Nah, akad murabahah itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu ribhun, artinya keuntungan. Jadi akad murabahah ini sistemnya atau bentuk transaksinya ya jual beli. Jual beli seperti yang biasa kita lakukan, baik ketika lagi nongkrong di kafe atau lagi nongkrong di burjo. Nah, itu transaksinya seperti itu. Jadi si penjual dan pembeli harus tahu keuntungan dan modal yang didapat atau dikeluarkan oleh penjualnya. Dan mesti ada kesepakatan bersama dan harus ada kerelaan antara satu dengan yang lainnya. Karena gak mungkin kalau penjualnya ngasih harga segini, si pembelinya gak mau atau si nasabahnya ini nolak atau ngadap. Nah, kalau riba itu misalnya kegiatannya atau bentuk transaksinya itu dalam hutang piutang. Misalnya si bank memberikan saya pinjaman uang sekitar 50 juta dan saya harus mengembalikannya 52 juta misalnya. Nah, itu baru riba karena ada melebihkan dana atau uang dalam jumlah yang tidak wajar atau yang tidak disepakati bersama. Nah, itu baru riba, makanya riba di sini diharamkan. Untuk dalilnya sendiri terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatabbathu asy-syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba
Wahallallahu bayya wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'adu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, untuk rukunnya, rukun akad murabahah sendiri, yang pertama itu pastinya ada penjual. Gak mungkin orang beli tapi gak ada penjualnya, gak mungkin. Yang kedua, pembeli. Yang ketiga, objek. Bisa berupa barang atau jasa. Gak mungkin kita atau si penjual ini jual barang tapi barangnya goib atau jasanya goib. Kalau yang kayak gitu mah penipu, yang bener aja rugi dong. Ya. Yang terakhir, yang selanjutnya mohon maaf, ada harga barangnya. Dan harga barangnya itu harus diketahui penjual sama pembeli. Masa iya penjualnya gak ngasih tahu harganya, tahu-tahu matokin harga segini, ntar pembelinya bingung. Nah, untuk syaratnya, barangnya halal dan legal. Legal ini maksudnya tidak dilarang oleh negara. Misalnya yang dilarang, gak mungkin akad murabahah nih, misalnya jual organ tubuh manusia atau hewan. Ya gak mungkin. Barangnya harus halal dan legal, sah secara hukum agama dan juga hukum negara. Yang kedua, penjual harus memberitahukan modal kepada pembeli. Dan yang ketiga, penjual harus menjelaskan cacatnya barang. Misalnya kita membeli motor Vario, misalnya dalam motor itu misalnya velgnya udah copot atau udah patah. Nah, si penjual harus kasih tahu ke si nasabahnya. Ya, begitu. Harus memberitahukan atau menjelaskan secara detail plus minusnya. Harus kasih tahu, Mas, ini saya udah beli motornya dari dealer, cuman ini minusnya velgnya copot. Jadi ntar Mas pasang sendiri ya. Kurang lebih gitu contohnya. Kalau misalnya pembelinya gak mau, ya berarti atau nasabahnya gak mau, berarti si bank atau penjual ini harus mencari lagi yang lain atau mengganti barangnya. Seperti itu. Yang kedua atau akad selanjutnya yaitu akad muzara'ah. Nah, akad muzara'ah itu apa? Suatu akad atau perjanjian antara pemilik tanah dan pengelola tanah untuk menggarap tanah yang kemudian hasil garapannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi dalam akad muzara'ah ini ada si yang punya tanah dan juga penggarap atau petaninya. Nah, untuk akad muzara'ah ini sebenarnya ada beberapa pertentangan. Karena dalam prakteknya pada zaman Nabi terdapat beberapa transaksi atau perjanjian yang hasilnya malah merugikan salah satu pihak. Karena waktu itu ada beberapa yang tanahnya sudah ditanami bibit, tetapi dalam tanahnya itu ada yang berhasil, ada yang tidak.
ada yang gagal. Atau misal dalam pembagian persentasenya tidak jelas, jadi si yang dapat yang punya tanah aja. Nah kayak gitu juga gak boleh. Nah untuk dasar hukumnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kana lahu ardo falyazra'aha wa illam yazra'aha falyazra'aha ahahu. Artinya, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya, atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Nah, kenapa ada akad muzara'ah? Kenapa kita mengambil pendapat kedua yang memperbolehkan? Karena memang pada zaman sekarang orang yang mempunyai tanah gak semuanya itu bisa mengelolanya. Makanya kita nyuruh petani atau orang yang bisa mengelola tanah tersebut supaya apa ya? Supaya subur dan bisa menghasilkan atau memberikan manfaat. Nah, untuk rukunnya sendiri yaitu satu, ada ijab qabul. Yang kedua, akidain. Yang ketiga, objek akad. Objek akadnya itu ada tanahnya. Jadi orang yang punya tanah ya harus ada tanahnya. Ya gak mungkin kita nanam di tanah sengketa gitu kan, gak bisa. Ntar yang ada ya omongan. Tanah, bibit. Nah bibitnya ini harus jelas, usaha, dan juga labanya. Nah syarat. Untuk syaratnya, pertama orangnya harus balik. Orang yang melakukan akad ini harus balik dan berakal sehat. Jadi gak mungkin akad musyawarah ini dilakukan oleh orang gila. Gak mungkin. Yang kedua, benih yang ditanam harus jelas. Jadi benihnya ini harus bagus dan masih subur. Gak mungkin benihnya udah busuk, udah gak layak pakai ditanam. Yang bener aja, rugi dong. Yang ketiga, tanahnya subur dan batas-batasnya diketahui. Jadi misalnya si pemilik tanah nih punya tanahnya cuma 2 hektar. Ya jangan udah berarti yang ditanam atau yang dikerjakan oleh si penggarap ya 2 hektar aja. Jangan sampai offset 3 hektar, 4 hektar. Yang ada malah digerebek warga ntar. Yang ketiga, atau mohon maaf, yang keempat, pembagian hasilnya harus jelas. Pembagiannya harus jelas. Jadi makanya harus ada kesepakatan. Makanya ada kesepakatan terlebih dahulu antara si penggarap atau petani dengan yang punya tanah. Misal yang punya tanah, persentasenya si yang punya tanah ini dapat 70%, si petaninya 30% atau berapalah. Yang penting pembagiannya harus jelas. Dan harus ada kesuka relaan. Jangan sampai si petani ini malah asal-asalan gitu nanamnya, ngelolanya. Atau si yang punya tanahnya ini gak mau ngasih hasilnya juga ke petani. Terus yang kelima, jangka waktunya jelas. Misalnya panennya tiap bulan atau tiap tahun dan lain sebagainya. Dan yang keenam, alat-alat dibebankan kepada pemilik tanah. Kalau alat-alatnya dibebankan kepada petani ya gak apa-apa. Tapi di sini diprioritaskan kepada pemilik tanah. Nah, untuk bentuk-bentuk akadnya, satu, tanah dan bibit dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat dari pihak lain atau dari penggarap. Yang kedua, bentuk kedua dari akad muzara'ah, tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan sisanya seperti alat-alat, pengelolaan, bibit dan tenaga dari si petani. Kayak gitu juga bisa. Dan yang terakhir,
tenaga dari salah satu pihak atau penggarap. Jadi penggarap ini modal kerja aja. Jadi bibitnya, tanahnya, alat-alatnya dari si yang punya tanah. Nah, berakhirnya akad muzaroah. Berakhirnya akad muzaroah ini pertama bisa karena jangka waktunya yang udah selesai. Misalnya kesepakatannya sampai setahun doang, udah setahun selesai, udah gak ada kesepakatan lagi. Yang kedua misalnya, ini nauzubillah min dzalik, salah satu pihak misalnya berkhianat. Misalnya si petani mohon maaf malah ngerusak sawahnya. Mungkin lagi tantrum, dia malah ngerusak sawahnya atau ladangnya. Dan yang ketiga, apabila ada musibah seperti bencana atau banjir yang merusak tanah tersebut. Ya berakhir. Kenapa berakhir? Ya tanahnya udah gak ada, udah mohon maaf sudah rusak. Berarti harus ada perjanjian baru lagi kalaupun ingin dimulai kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Asa yanfa'ana wa yanfa'ukum jami'an. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.